Kelahiran pedang iblis bab 331 benih mental. Pada pagi hari 2 hari kemudian, di Pulau 86. Sebuah pavilion besar ditempatkan di lokasi terpencil, di luar kota pulau, dekat pantai. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh kerangka luar karang memberikan pemandangan yang memesona dan barisan pemuda terlihat menunggu kesempatan mereka untuk memasuki gedung. Kebanyakan anak-anak yang baru saja tumbuh dan tian, tetapi ada beberapa pembudidaya berpengalaman. Saya ingin tahu apakah sekte itu akan meninggalkan beberapa tempat untuk orang-orang seperti saya. Nuh mengantre, menunggu sampai memasuki pavilion. Bangunan itu adalah tempat di mana ujian pertama sekte sungai mengalir akan terjadi. Desas-desus dari kerumunan di sekitarnya berbicara tentang semacam pemeriksaan yang akan mengidentifikasi sikap para pelamar. Sikap saya seharusnya tidak menjadi masalah, saya tidak berpikir ada orang yang lebih rajin dari saya. Satu-satunya masalah adalah masa lalu saya tidak tahu apakah mereka akan menerima saya begitu mereka melakukan penyelidikan. Nuh bisa dengan jelas mendengar banyak suara para pemuda yang mengantri dan sudah memikirkan tentang peristiwa yang akan mengikuti ujian masuk. Mau bagaimana lagi, Nuh percaya diri dengan kemampuannya, tidak mungkin menemukan kultivator lain yang menyamai prestasinya di usia yang begitu muda. Nuh bahkan belum genap 24 tapi dia sudah menjadi penyihir peringkat 3 dan pembudidaya peringkat 2 di tahap padat. Tubuhnya juga telah masuk dalam jajaran heroik sejak lama. Prestasi seperti itu tidak terpikirkan ketika mempertimbangkan usianya. Sekte sungai mengalir di Nusantara hanyalah cabang dari sekte di benua, ini adalah kesempatan sempurna untuk mencapai negara Papral. Nuh telah membeli informasi tentang sekte itu segera setelah dia mengetahui tentang tes masuk. Tidak perlu dikatakan bahwa itu menghabiskan biaya yang cukup besar. Pengetahuan sangat berharga, informasi spesifik tentang organisasi tertentu akan lebih mahal daripada peta. Namun, menggunakan layanan itu telah mengkonfirmasi harapan Nuh, membuatnya berpartisipasi dalam tes masuk. Antrean bergerak cepat, 20 orang akan memasuki pavilion setiap kali dan keluar dalam 10 menit. Mengingat pelamarnya hanya beberapa ratus, tak lama kemudian giliran Nuh. Tirai hijau pavilion terbuka, memungkinkan Nuh dan 19 pemuda masuk. Nuh adalah yang tertua di grup, yang lainnya semuanya adalah kultivator peringkat 1 di tahap gas. Pada dasarnya pemula dalam perjalanan kultivasi. Ini hanya skimming pertama dari tes masuk, kami akan menguji kepribadianmu dan menilai apakah kamu seorang kultivator yang cocok untuk sekte kami. Seorang lelaki tua berbicara dengan nada tenang dari sisi lain pavilion. Dia memiliki janggut putih panjang dan rambut putih yang disisir dengan sanggul sederhana. Jubahnya biru dan sederhana, tidak ada sulaman apapun di atasnya. Dua pembudidaya paruh baya berdiri di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan jubah serupa, mereka dengan serius menatap kumpulan pelamar yang telah melewati tirai. Mereka semua pembudidaya peringkat 3 tetapi yang lama tampaknya lebih kuat. Nuh menilai dengan cepat sebelum menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin menarik perhatian mereka secepat itu. Kami akan memberi Anda benih mental, itu adalah jenis tanaman aneh yang memakan gelombang mental. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meletakkannya di antara alis Anda dan membiarkannya memakan pikiran Anda. Tanaman itu akan berkembang dalam bentuk yang mencerminkan Anda sikap. Kami kemudian akan menilainya dan memutuskan apakah Anda dapat memiliki akses ke tes kedua. Kultivator tua melanjutkan penjelasannya dan melambaikan lengan bajunya segera setelah selesai.
20 biji putih terbang di udara dan mendarat di 20 tempat berbeda di atas tikar besar. Ambil posisi dan mulai. Wanita di sebelahnya memberi perintah. Para pelamar tidak membuang waktu dan memilih benih secara acak sambil duduk di atas tikar. Sungguh tanaman yang menarik, dunia benar-benar beraneka ragam. Nuh memeriksa benih itu sambil duduk dalam posisi bersila. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh dengan benih itu benar-benar tampak tidak bernyawa saat diperiksa. Kemudian, dia mendekatkannya ke wajahnya dan perubahan kecil terjadi. Benih itu mulai memancarkan daya isap yang mencoba memengaruhi lingkungan mentalnya. Tentu saja, itu hanya benih. Bahkan seseorang yang masih menjadi penyihir peringkat 1 bisa melawan kekuatan hisap itu, namun Nuh masih terkejut dengan perilaku itu. Itu merasakan pikiranku. Mungkin saya seharusnya mempelajari tumbuhan juga di akademi. Ujian atas sikapnya di akademi kerajaan hanya memberinya hasil rata-rata dalam alkimia, membuatnya mengabaikan pelajaran tentang tumbuhan ajaib di dunia. Nuh kemudian berhenti membuang-buang waktu dan meletakkan benih itu di antara alisnya. Dia tidak melawan kekuatan hisap, benihnya hanya sebesar itu. Beberapa helai energi mental yang mulai diserapnya dapat diisi ulang hanya dalam beberapa detik oleh bola mentalnya. Dalam beberapa menit, benih itu bertunas. Nuh merasa ada semacam hubungan yang tercipta antara dia dan tanaman itu, menempelkannya ke kulitnya saat benih itu terus tumbuh. Cabang-cabang merah perlahan terbentuk, diikuti oleh apa yang tampak seperti kuncup hitam. Pertumbuhan berlanjut hingga tanaman mencapai batasnya dan benih terlepas dari wajah Nuh dan jatuh di atas tikar. Baru saat itulah Nuh membuka matanya untuk menatap hasil dari proses tersebut. Dia melihat ranting-ranting merah yang kusut ditutupi duri, mereka tampaknya telah berlumuran darah segar karena warnanya yang mirip. Di tengah kekusutan itu, sekuntum mawar hitam tumbuh subur. Bentuknya yang persis tersembunyi oleh kegelapan warnanya, cahaya di dalam pavilion tidak mampu meneranginya sepenuhnya. Nuh memeriksanya dan berpikir bahwa itu sangat indah tetapi lingkaran kesedihan tampaknya menyelimuti seluruh bentuknya. Kelahiran pedang iblis bab 332 armor merah, hati hitam. Nuh menatap pabriknya beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya untuk memeriksa pelamar lainnya. Mata mereka tertutup, tanaman mereka masih tumbuh dalam berbagai bentuk dan tidak ada kesamaan di antara mereka berdua. Milikku tumbuh dengan cepat karena gelombang mentalku lebih kuat dari mereka. Aku bertanya-tanya penilaian seperti apa yang akan aku terima. Nuh telah menyadari bahwa ciri-ciri tanamannya berada di luar pemahamannya. Dia tidak tahu apakah dia berhasil dalam ujian tersebut. Lebih banyak menit berlalu dan tanaman dari pelamar lainnya perlahan menyelesaikan pertumbuhan mereka dan memisahkan diri dari wajah mereka. Para pemuda memiliki ekspresi lelah. Proses itu tidak mudah ditahan dengan pikiran lemah mereka. 3 pembudidaya sekte aliran sungai mulai memeriksa tanaman begitu benih terakhir jatuh di atas tikar. Mereka akan mengangguk atau menggelengkan kepala sambil memberikan penjelasan singkat kepada setiap pelamar. Cabangnya terlalu lunak, kamu kurang tekad. Tunas ini belum sepenuhnya berkembang, kamu masih terlalu muda. Tanamanmu kurang bersinar, kamu terlalu rata-rata. Lurus dan kokoh, kamu telah lulus. Sebagian besar komentar dari ketiga pembudidaya itu negatif. Jelas hanya sebagian kecil pelamar yang akan mencapai tahap kedua tes masuk. Kemudian, giliran Nuh tiba. Kultivator tua itu adalah pemeriksanya dan dia tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika pandangannya bertemu dengan tanaman Nuh. Armor berlumuran darah dan hati hitam.
Dia menggumamkan kata-kata itu setelah beberapa putaran pemeriksaan. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut. Nuh hanya bisa mendengarnya karena pikirannya yang kuat. Kultivator kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Nuh. Energi mentalnya mencoba menyelidiki tingkat kultivasinya, tetapi dia tidak dapat melihat kekuatan yang tepat dari pemuda di depannya. Tak perlu dikatakan bahwa dia sangat terkejut dengan kejadian itu. Nuh berpenampilan seperti pria berusia 18 tahun. Penuaannya telah berhenti karena tubuh dan dantiannya meningkat terlalu cepat. Itu akan berlanjut hanya jika dia tetap pada level itu selama bertahun-tahun. Namun, pria berpenampilan muda itu mampu menyembunyikan sebagian dari kekuatannya dari penyelidikan seorang kultivator peringkat 3. Prestasi seperti itu umumnya dianggap mustahil bagi seorang kultivator peringkat 2. Kamu terlalu terbiasa sendirian, dahanmu kuat dan kokoh, tetapi mereka menolak siapapun yang mendekatimu. Hatimu gelap, ia lahir dalam kegelapan baju zirahmu, ia telah memutuskan kebutuhan akan cahaya dan hanya bisa memakan lebih banyak kegelapan. Penatua itu menghela nafas sebelum meletakkan tanaman Nuh di cincin antariksa dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah bakat langka dari kilau tanamanmu, tetapi aku tahu kamu tidak akan pernah berhasil menjadi bagian dari sekte. Maaf, kami tidak dapat menerimamu. Nuh sedikit terkejut dengan penjelasan panjang itu. Dia tahu bahwa tes itu akan mengungkapkan kepribadiannya, tetapi dia tidak berpikir itu akan sangat akurat. Juga, keputusan terakhir telah menyatakan bahwa dia telah gagal dalam tes masuk. Sekte tersebut tidak mau menerima orang seperti dia. Kurasa tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu, beginilah aku. Nuh menghela nafas sebelum berdiri dan membungkuk kepada yang lebih tua. Yang terakhir mengangguk pada gerakan itu dan menyaksikan Nuh mendekati tirai paviliun untuk keluar dari area pengujian. Apakah kamu akan tetap tinggal di Nusantara untuk sementara waktu? Dia mengajukan pertanyaan itu sebelum Nuh melewati tirai. Mungkin. Nuh memberikan jawaban yang tidak jelas itu dan meninggalkan daerah itu. Dia telah bertaruh pada sekte sungai mengalir untuk kembali ke benua, tetapi dia gagal dalam ujian pertama. Dia perlu mengatur ulang pikirannya dan menemukan peluang lain yang dapat menghasilkan hasil yang sama. Saya harus berkultivasi selama beberapa hari sebelum kembali ke Pulau 132. Saya masih harus menjelajahi pasar dan mungkin sesuatu yang baru akan muncul setelah saya memperbarui peta. Dengan pemikiran itulah dia meninggalkan area yang ramai dan berjalan menuju Matrix untuk kembali ke kamar sewaannya. Sementara itu, tes masuk aliran-aliran sungai berlanjut dan berakhir sekitar 1 jam. Hanya beberapa pelamar yang berhasil dan mereka diberi instruksi tentang tes tahap kedua sebelum diberhentikan. Kerja bagus hari ini, kami menemukan beberapa pemuda yang menjanjikan. Istirahatlah sekarang, aku punya beberapa urusan untuk dihadiri. Kultivator tua menginstruksikan kedua pengikutnya dan meninggalkan daerah itu, dengan tenang berjalan menuju kota di tengah pulau. Pada suatu saat, dia memasuki sebuah kedai minum yang tampak sederhana yang memiliki tanduk sebagai panjinya. Dia melintasi aula dan duduk di atas meja di bagian bawah kedai. Para pembudidaya lain di sana mengalihkan pandangan mereka ketika mereka merasakan jejak tingkat kultivasinya. Seorang pramusaji membawakannya sebotol anggur dan dia meneguknya sedikit sambil menunggu dalam diam. Dwight, kuharap pemilihan sektemu berjalan dengan baik. Sosok berkerudung duduk di depannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Roy, sudah kubilang berkali-kali untuk mulai berbicara hanya setelah kamu duduk. Para gubernur mencarimu seperti orang gila akhir-akhir ini,
Pulau 160 telah terpukul oleh penyelidikan terakhir. Dwight mengeluh tetapi Roy tampaknya tidak peduli, dia hanya tertawa kecil sebelum membalasnya. Jadi, apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik? Hanya anak-anak biasa yang naif dengan beberapa bakat dan rasa keadilan yang kuat. Kamu tahu apa yang dicari sekte saya pada seorang kultivator. Namun, saya mungkin telah menemukan kandidat untuk sekte iblis mengejar Anda. Roy mengeluarkan suara terkejut mendengar kata-kata itu dan memberikan space ring kepada Dwight, menunggunya untuk melanjutkan berbicara. Dwight memeriksa isi cincin itu dan mengangguk puas sebelum mengeluarkan item dari perangkat penyimpanannya. Tanaman Nuh muncul di meja kedai dan Roy tidak ragu untuk memeriksanya dengan penuh minat. Kelahiran Pedang Iblis bab 333 umpan. Nuh tidak mengetahui percakapan antara Dwight dan Roy, dia tidak tahu bahwa sebuah organisasi telah tertarik padanya. Dia tidak punya rencana lain, peta kepulauan memiliki peluang menarik lainnya tetapi semuanya ditangani oleh faksi bangsa Utra dan Kekaisaran Sandal, dia tidak ingin mengekspos dirinya kepada mereka. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, dia memilih menjelajahi pasar di Pulau 132. Dia berencana untuk mengolah dan menjual barang-barangnya yang tidak berguna sambil memeriksa toko peta secara berkala. Dia yakin bahwa kesempatan lain akan tiba jika dia menunggu cukup lama. Pulau itu memiliki berbagai gudang, mereka menutupi sebagian besar ladang budidaya. Barang-barang bertulis, mayat binatang ajaib, teknik dan mantra, ramuan dan pil, setiap jenis sumber daya yang berguna dalam perjalanan kultivasi dapat ditemukan di sana. Namun, untuk seseorang seperti Nuh yang pernah tinggal di ibu kota negara Utra, variasi barangnya kurang. Barang-barang bertulis sebagian besar berada di peringkat pertama. Yang di peringkat kedua dianggap mahakarya dan dijual dengan harga selangit. Nuh tidak ingin membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Mayat binatang ajaib agak memuaskan tetapi mereka yang berada di jajaran heroik dan dalam kondisi baik berasal dari kepulauan. Nuh hanya dapat menemukan mayat busuk dan membusuk ketika dia mencari makhluk dari elemen kegelapan. Teknik dan mantra berada di peringkat kedua paling baik sementara seni bela diri dan metode nutrisi tubuh hanya mencapai yang ketiga, harganya juga sangat mahal. Nuh mendapati dirinya tidak dapat membeli apapun yang menarik baginya, adapun ramuan dan pil, Nuh membatasi diri pada pembelian beberapa reagen untuk terobosan dantiannya. Ada kemungkinan kegagalan dalam prosesnya sehingga lebih baik memiliki lebih dari satu. Sisa perjalanannya ke pasar dihabiskan untuk menjual barang-barang tak berguna dan menyortir space ring miliknya. Nuh tidak ingin memusatkan semua kekayaannya dalam satu cincin, tetapi dia juga tidak ingin memiliki terlalu banyak. Ketika perjalanannya selesai, dia hanya memiliki 2 cincin yang masing-masing memiliki ruang 200 meter kubik. Di dalamnya, senjata, gulungan, item, dan materialnya tertata rapi sesuai dengan tujuannya. Saya menyingkirkan semua obat, bahan, dan senjata yang tidak berguna, hanya yang dapat menghubungkan identitas saya dengan Noah Balvan yang masih ada di dalam cincin saya. Saya telah berhasil mendapatkan beberapa ribu kredit hari ini tetapi keuangan saya hanya akan berkurang jika saya terus melakukan perjalanan melalui pulau-pulau dan membeli informasi tanpa penghasilan apapun. Nuh berpikir ketika dia pindah ke toko peta yang sekarang sudah dikenalnya. Menggunakan matriks dan informasi pembelian itu mahal, bahkan setelah menjual semua barangnya yang tidak berguna, keuangan Nuh hanya berjumlah 120.000 kredit. Kurasa aku tidak bisa menahannya,
Aku hanya harus mencari pekerjaan jika aku terlalu kekurangan uang. Dia sudah berpikir untuk menggunakan kemampuannya sebagai pemburu dan ahli prasasti untuk mencari nafkah. Tetapi dia lebih memilih untuk meninggalkan opsi itu untuk yang terakhir. Kedua profesi itu pasti akan mengungkap sesuatu tentang dirinya. Dia lebih suka bergabung dengan organisasi dan menggunakannya sebagai kedok. Sapaan biasa dari wanita paruh baya menyambutnya begitu dia masuk ke toko. Nuh hanya mengangguk sebelum memeriksa rak. Dia baru saja lewat, hanya beberapa hari telah berlalu sejak dia memperbarui peta. Tidak ada gunanya melakukannya lagi secepat ini. Namun, sebuah label di rak kosong menarik perhatiannya, membuatnya berhenti di tempat. Rak-rak kosong berisi informasi tentang berbagai topik dan yang ada di depan Nuh memiliki nama yang tidak asing tertulis di labelnya. Iblis berkerudung. Nuh membaca teks itu di benaknya sambil tetap memasang wajah tanpa ekspresi. 2000 kredit kemudian muncul di tangannya dan dia dengan hati-hati meletakkannya di dalam rak tanpa menarik lengannya. Kristal menghilang dan rak menyala, aliran informasi mengalir dari tangannya ke pikirannya dalam beberapa saat. Nuh telah membayar untuk laporan yang paling rinci, dia akan membayar harga berapapun untuk mengetahui sejauh mana penyelidikan tentang dirinya. Iblis bertudung, seorang kultivator yang telah bergabung dengan bangsa Odrea dalam pertempurannya melawan Kekaisaran Sandal. Elemen kegelapan, tingkat kultivasi tidak jelas. Saksi mata telah mengkonfirmasi bahwa dia telah selamat dari penyergapan seorang kultivator peringkat 3 dan dia dapat melakukan prasasti. Kemungkinan identitas Noah Balvan, penjahat bangsa Utra. Keluarga Elbas telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan beberapa kemampuannya cocok dengan iblis berkerudung. Informasi lebih lanjut tentang Nuh Balvan dapat ditemukan di negara Utra. Lokasi saat ini, negara Odrea. Saat potongan-potongan informasi memasuki pikirannya, Noah pertama kali terkejut dengan betapa cepatnya hubungan dengan identitas aslinya dibuat. Namun, menjelang akhir, dia menjadi bingung. Lokasi saat ini, apa artinya? Seberapa usang laporan-laporan ini? Dia segera bertanya kepada wanita itu sambil menarik lengannya. Ini datang kemarin, seharusnya tidak lebih dari 1 bulan. Wanita itu menjawab dengan ekspresi tertarik tetapi Noah hanya mengangguk pada jawabannya dan meninggalkan gedung untuk kembali ke tempat tinggalnya. Jangan bilang mereka masih melindungiku. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Rencana pelariannya hanya diperlukan agar negara Odrea membuka formasi sehingga dia bisa berpura-pura melarikan diri ke kedalaman benua. Dia tidak meminta apa-apa lagi. Wajah Nina muncul di benaknya, diikuti oleh para pembudidaya yang telah berbagi 2 tahun hidupnya dengannya. Orang-orang itu, ini tidak perlu. Dia bisa membayangkan apa yang telah mereka lakukan. Menempatkan seorang prajurit biru berkerudung hitam dalam pertempuran bulanan setelah kepergian Nuh sudah cukup untuk membodohi kekaisaran. Umpan itu tidak harus bertarung sama sekali. Sosoknya akan cukup untuk memberi Nuh lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Kelahiran Pedang Iblis bab 334 syukur. Nuh bisa mengerti apa yang telah dilakukan bangsa Odrea tapi dia tidak tahu kenapa. Apakah mereka mengharapkan saya untuk membantu mereka di masa depan? Namun, mereka tidak mungkin tahu bahwa saya akan memiliki akses ke informasi ini. Pikirannya bingung. Mengetahui bahwa bangsa Odrea melindunginya membuatnya merasa aneh. Apakah mereka hanya melakukan ini karena niat baik? Kemungkinan itu membuatnya semakin bingung. Dia terbiasa dengan orang yang mencoba mengeksploitasinya.
tetapi kebaikan murni adalah sesuatu yang dia alami terlalu sedikit dalam kehidupan keduanya. Jika itu benar-benar kebaikan, apa yang akan saya lakukan? Kembali ke negara Odrea, bertarung bersama dengannya, berhasil membebaskannya dari cengkeraman kekaisaran, itu adalah hal-hal yang akan dilakukan oleh orang benar. Namun, kekaisaran memiliki dewa, baik dan jahat tidak masalah di depan entitas semacam itu. Bukannya Nuh tidak mau membantu negara itu, dia telah diperlakukan dengan baik di sana dan potongan-potongan informasi itu telah melahirkan semburat rasa terima kasih terhadapnya. Namun, kenyataannya adalah bahwa dia hanya seorang kultivator peringkat 2 dalam pelarian, dia tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Sekali lagi, perasaan tidak berdaya menyerangnya sebelum Nuh membubarkannya dengan tekad yang diperbarui. Jika saya ingin mencapai peringkat dewa, saya pasti akan membayar kembali bantuan ini. Ibunya, William, dan sekarang negara Odrea. Mereka yang telah menjadi dekat dengan Nuh melakukan yang terbaik untuk memberinya lebih banyak waktu untuk berkembang dan dia masih belum melakukan apapun untuk membalasnya. Dia hanya terus melarikan diri saat dia mengejar kekuasaan, tanpa pernah menyingkirkan ketidakberdayaan yang dia rasakan. Satu hari, dia menghela nafas saat dia meletakkan pikiran itu di belakang pikirannya. Hal-hal itu masih jauh dari jangkauannya, bagaimanapun juga dia hanya seorang kultivator peringkat 2. Bentuk bangunan tempat tinggalnya tampak di pandangannya, dorongan untuk berkultivasi membuatnya mempercepat langkahnya saat berjalan menuju pintu utama. Namun, ketika tanda yang dibutuhkan untuk membuka pintu itu muncul di tangannya, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Apakah kamu Zack, yang telah mengikuti ujian masuk sekte sungai mengalir? Nuh menoleh hanya untuk melihat seorang pria berpenampilan sederhana yang menatapnya dengan wajah tegas. Siapa yang bertanya? Dia bertanya. Nuh sedang tidak dalam suasana hati yang baik, penemuan baru-baru ini telah memberikan tekanan padanya dan dia ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Seorang teman terpikat oleh penampilanmu di tes masuk, dia ingin bertemu denganmu. Pria itu menjawab. Kinerja dalam ujian? Apakah dia berbicara tentang kepribadian saya? Nuh telah gagal dalam ujian pertama, yang memiliki benih mental. Jadi dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa tertarik padanya atau bagaimana dia bisa mendapatkan akses ke informasi itu. Melihat Nuh ragu-ragu, pria itu terus berbicara. Kamu ingin masuk sekte kan? Teman ini bisa mewujudkannya, dia juga ada di sekte. Nuh menatap pria itu sebentar sebelum mengangguk dan memberi isyarat untuk memimpin. Dia hanya pembudidaya peringkat 2, bukan benar-benar ancaman. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena pria di depannya jelas lebih lemah darinya, dia bisa kabur begitu saja jika situasinya menjadi terlalu berbahaya. Juga, dia tidak punya rencana apapun, dia hanya menunggu kesempatan untuk muncul. Dia tahu namaku dan fakta bahwa aku ingin bergabung dengan sekte sungai mengalir. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tapi ada kemungkinan besar dia memiliki koneksi dengan HIV. Tes masuk baru dilakukan beberapa hari yang lalu dan Nuh tidak menyebutkan namanya selama itu tidak diperlukan. Itu berarti bahwa organisasi di belakang pria itu mengetahui semua pendatang baru di Nusantara atau telah menyelidiki tentang Nuh pada hari-hari setelah ujian. Jelas bahwa organisasi pertama yang muncul di benaknya adalah HIV. Nuh mengikuti pria itu selama beberapa menit sampai dia berhenti di depan sebuah kedai minuman yang terlihat buruk. Aku tidak bisa pergi lebih jauh. Kamu harus masuk sendiri jika ingin bertemu temanku.
Pria itu mengucapkan kata-kata terakhir itu sebelum berbalik dan meninggalkan jalan kecil tempat mereka berada. Bagaimana saya akan mengenalinya? Nuh bertanya, tetapi pria itu tidak menoleh. Dalam beberapa detik, dia meninggalkan garis pandangnya, menghilang di balik sudut. Kemungkinan sarang berada di belakang ini tiba-tiba meningkat. Dia berpikir ketika dia membuka pintu kedai dan melewati pintu masuknya. Nuh telah tertarik dengan organisasi rahasia itu sejak dia mendengarnya, tidak ada alasan baginya untuk menolak kesempatan itu. Kedai itu gelap dan sebagian besar pembudidaya di dalamnya mabuk atau tidur nyenyak di meja masing-masing. Bau anggur yang kuat dan muntah memenuhi ruangan berdebu, tetapi Noah tidak terlalu mempermasalahkannya. Perhatiannya terfokus pada pencarian teman yang disebutkan oleh pria sebelumnya. Cahaya lembut datang dari salah satu meja di ujung ruangan. Sumber cahayanya adalah tanaman aneh dengan cabang merah cerah yang dipenuhi duri tajam. Cabang-cabang terjerat di sekitar inti gelap. Bagian dalam jalinan cabang terlalu gelap bagi siapapun untuk melihat bentuk sebenarnya dari apa yang dikandungnya. Nuh mengenali tanaman yang dia buat selama tes masuk dan memahami bagaimana organisasi itu menyadari keberadaannya. Sekte sungai mengalir memiliki koneksi dengan dunia bawah tanah. Yah, mungkin sebaliknya. Sesosok berkerudung menatap tanaman itu dengan penuh perhatian. Beberapa fitur wajahnya terlihat oleh cahaya lembut dari dahan, tetapi Nuh tidak dapat memahami apakah itu laki-laki atau perempuan. Dia dengan tegas berjalan menuju meja itu dan duduk di depan kultivator. Matanya mencoba menyelidiki tingkat kultivasinya tetapi tidak berhasil. Keheningan mengikuti pada saat itu. Nuh tidak akan menjadi yang pertama berbicara. Kemudian, sosok itu membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya sepertinya milik seorang pria parubaya dengan tubuh yang sehat. Tidakkah menurutmu itu indah? Kelahiran Pedang Iblis bab 335 murid kehormatan. Nuh tidak menjawab pertanyaan pria berkerudung itu. Tatapannya tertuju pada sosoknya. Dia mencoba memahami tingkat kultivasinya, tetapi dia hanya bisa mengambil beberapa petunjuk. Aku tahu bahwa dia tidak termasuk dalam jajaran heroik, tapi aku tidak bisa menentukan kekuatannya yang sebenarnya. Pikirannya lebih kuat dari saya. Kesimpulan itu cukup membuatnya sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan semacam tokoh penting. Kultivator peringkat 3, baik dalam tahap cair atau padat. Dia jauh lebih kuat dari saya. Kesimpulan sebelumnya mengarah ke yang ini. Nuh tahu bahwa dia adalah kasus khusus. Kemungkinan seorang kultivator memiliki lautan kesadaran yang lebih kuat dari dantiannya adalah peristiwa yang sangat langka. Itu sebabnya dia dapat dengan aman berasumsi bahwa, karena pria di depannya memiliki pikiran yang lebih kuat darinya, maka dantiannya pasti berada pada level yang jauh lebih tinggi. Penyihir peringkat 3 dengan dantian peringkat 3 pada level itu dapat dianggap berada di puncak peringkat manusia, jadi seseorang yang penting. Bergabung dengan sekte ortodoks dengan kepribadianmu ini tidak akan mudah. Orang-orang tua itu menggunakan benih mental sebagai ujian pertama sebelum aku lahir. Pria itu berbicara lagi. Kamu tahu, mereka sebenarnya lebih permisif di benua itu. Yah, setidaknya mereka bersikap lunak pada yang muda dan yang belum dewasa. Nuh terus mendengarkan. Pria itu seolah berbicara tanpa menahan diri dan sering menyentuh atau menguji beberapa bagian tanaman Nuh. Lihat ini, ada begitu banyak cabang. Ini berarti sifatmu pada dasarnya ditentukan dan tidak ada harapan untuk membentuknya. Aku khawatir bahkan sekte di benua itu akan menolakmu. Pria itu menggelengkan kepalanya setelah kata-kata itu.
dia mungkin mencoba untuk menekankan ekspresinya tetapi tudung yang menutupi wajahnya membuat gerakan itu sia-sia. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa dia berasal dari negara kepausan? Nuh bertanya-tanya. Pikirannya tidak terpengaruh oleh ucapannya, dia hanya fokus untuk memahami makna di balik kata-katanya. Tapi kamu beruntung, aku mungkin tahu sekte yang tidak peduli tentang ini dan mungkin akan memperlakukannya sebagai kualitas positif. Sekte yang mana? Nuh akhirnya menyela pria itu untuk menanyakan pertanyaan itu. Jadi kamu berbicara? Hebat. Aku takut kamu mungkin bisu. Mengenai sekte mana yang aku bicarakan, itu milikku. Suara pria itu berubah serius menjelang akhir kalimat, dia sepertinya berhenti bercanda. Kamu datang mencariku hanya karena kepribadianku? Tanya Nuh. Dia dapat memahami bahwa setiap organisasi membutuhkan antek dan bahwa kepribadiannya tampaknya cocok untuk peran itu. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah persyaratan tunggal itu cukup untuk mendapatkan pertemuan pribadi. Mungkin mereka mengumpulkan semua anggota dengan cara ini dan aku bukan kasus khusus. Kemungkinan itu menghantam pikiran Nuh. Jika asumsinya benar, dia berada di depan organisasi dunia bawah tanah, pertemuan pribadi akan menjadi cara terbaik untuk memastikan kerahasiaan perekrutannya. Iya dan tidak. Kami memiliki banyak sel di seluruh Nusantara dan kami tidak kekurangan pion yang tidak memiliki relevansi dalam jaringan politiknya. Kepribadian Anda cocok dengan persyaratan untuk masuk ke organisasi kami, tetapi itu juga memberitahu saya bahwa Anda dapat melakukannya dengan baik di negara lain. Peran. Pria itu terus menjelaskan dengan tenang. Dia sepertinya tidak peduli bahwa dia memberikan informasi sebanyak itu kepada Noah. Peran apa itu? Nuh bertanya dengan penuh minat. Bergabung dengan sebuah organisasi adalah bagian dari rencananya sejak dia tiba di Nusantara. Itu akan menghemat banyak uang dan waktu untuk masuk ke salah satu cara itu. Soal legalitas organisasi tersebut, dia tak peduli. Pria itu tidak segera menjawab, dia pertama-tama mengambil beberapa cabang dengan kedua tangannya dan memisahkannya dari kusut. Duri tanaman tidak dapat melukainya, bagaimanapun juga mereka telah tumbuh memakan energi mental, mereka dapat dianggap kokoh hanya dalam kaitannya dengan tanaman serupa. Dia kemudian memasukkan tangannya ke inti gelap dan mengambil mawar hitam di tengahnya. Nuh bisa melihat bagaimana, meski di tempat terbuka, tepi mawar itu buram, cahayanya sepertinya tidak bisa menerangi sepenuhnya. Ini adalah inti Anda dapat melihat bagaimana ia tidak dapat menyatu dengan dunia yang diterangi matahari. Untuk menggunakan potensi penuhnya, Anda harus membenamkannya dalam kegelapan yang paling pekat. Pria itu berbicara lagi dan dia memasukkan kembali mawar itu ke dalam kusut, menggunakan lengan bajunya untuk mencegah cahaya masuk ke dalamnya. Mawar itu menghilang tepat di depan mata Nuh, dia tidak bisa melihatnya lagi, seolah-olah telah benar-benar menyatu dengan kegelapan. Peran. Nuh mengingatkannya akan pertanyaannya. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki semacam pencerahan dari pidato pria itu, tetapi dia masih bisa menahannya sampai pertemuan selesai. Dia tidak akan membiarkan dirinya terganggu di depan pria misterius seperti itu. Sosok berkerudung itu mengeluarkan tawa kecil sebelum melepaskan tudung dari kepalanya. Untaian rambut abu-abu panjang diletakkan di pundaknya saat fitur wajahnya terungkap. Dia adalah seorang pria parubaya, dia sangat kurus dan ujung-ujungnya tajam karena kurangnya lemak di bawah kulitnya. Namun, yang paling menarik minat Nuh adalah mata merahnya yang bersinar. Kulitnya menegang saat dia membuka mulutnya, Nuh bisa melihat tenggorokannya yang bergetar saat dia mulai berbicara.
Saya Roy, saya menangani perekrutan sekte iblis pengejaran saya dan salah satu sumber saya telah menunjukkan kepada saya kasus Anda. Saya bisa saja mencarikan Anda pekerjaan sebagai antek, tetapi saya pikir bakat Anda akan sia-sia dengan cara itu. Itu mengapa saya datang untuk menawarkan Anda posisi murid kehormatan. Apakah Anda ingin mendengar lebih banyak tentang itu? Roy tersenyum menjelang akhir kalimatnya. Ekspresi senyumnya cukup menakutkan karena wajahnya, tetapi Noah bisa merasakan niat baik di balik lamarannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 336 Sumpah. Apakah kamu selalu merekrut murid dengan cara ini? Meskipun dia bisa merasakan niat baik di balik kata-kata Roy, Noah masih memiliki terlalu banyak keraguan. Itu pernah terjadi sebelumnya, saya tidak bisa menahan diri ketika menemukan seseorang yang menarik. Roy terus tersenyum ketika dia menjawab Noah. Aku punya terlalu banyak pertanyaan, aku tidak bisa langsung memberimu jawaban. Nuh menyatakan keprihatinannya, tetapi Roy tidak tampak putus asa, dia hanya mengangguk dan mulai berbicara lagi. Sekte Iblis Pengejar adalah salah satu sekte ortodoks dari bangsa Papral. Kami telah diusir beberapa ratus tahun yang lalu karena dekrit dewan dan dipaksa untuk menempatkan diri kami di sini. Oh, jika Anda bertanya-tanya, kami adalah satu dari cabang HIV, organisasi bawah tanah terkemuka di Nusantara. Mata Nuh melebar setelah pernyataan itu. Apakah pria ini nyata? Apakah dia langsung memberitahu saya informasi rahasia seperti itu? Menurut kata-kata Cody, kata HIV adalah hal yang tabu. Apapun yang berhubungan dengannya akan melepaskan kekuatan penuh dari perwakilan benua. Namun, di kedai yang tampak buruk itu, Nuh telah melakukan kontak dengan organisasi yang begitu dicari. Apakah dia begitu yakin bahwa aku akan bergabung dengan sekte itu? Mungkin, dia memiliki kepercayaan diri untuk menangkap saya jika saya ingin melarikan diri. Pikiran Nuh pasti mencapai kesimpulan itu. Di mata Roy, dia hanyalah seorang kultivator berbakat dengan kepribadian yang aneh. Identitasnya sebagai Noah Balvan dan Hudet Devil disembunyikan oleh negara Odrea. Mereka tidak tahu kekuatan saya yang sebenarnya dan ini memberi saya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saya tidak berpikir saya akan menemukan kesempatan yang lebih baik. Sekarang dia tahu bahwa dia bisa melarikan diri, Nuh mulai menilai posisi murid kehormatan. Apa yang akan saya dapatkan dari bergabung dengan sekte Anda? Batasan apa yang akan saya miliki? Peran apa yang akan saya mainkan dalam organisasi? Nuh menyerbu Roy dengan pertanyaan. Karena yang terakhir sangat terbuka dalam jawabannya, dia pertama-tama akan menyelesaikan keraguannya sebelum membuat keputusan. Nah, Anda akan mendapatkan sumber daya sehubungan dengan jasa Anda, batasannya cukup jelas, Anda tidak boleh mengkhianati sekte dan Anda harus bersumpah untuk melayaninya. Sebagai imbalannya, kami akan bersumpah untuk memperlakukan Anda dengan baik. Untuk peran, sekte saya terutama menangani pembunuhan individu bermasalah tertentu dari benua. Pembunuhan, itu mungkin benar-benar cocok untukku. Nuh berpikir setelah Roy memberikan serangkaian jawaban jujur lainnya. Nuh memiliki mantra mental tremor dan mantra wap. Membunuh seseorang secara diam-diam dan melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Bagaimana dengan kebebasanku? Aku tidak akan menerima kesepakatan yang membatasi pertumbuhanku. Itu adalah perhatian terbesar Nuh. Dia selalu dipaksa untuk melarikan diri dari organisasi manapun yang tertarik padanya karena mereka pada akhirnya akan memaksanya untuk menghentikan kultivasinya. Mereka lebih peduli untuk mempertahankan hierarki mereka daripada memelihara anggota yang layak. Roy mengangkat bahu atas pertanyaan itu. Kami adalah sekte yang tidak ortodoks,
Semua anggota kami pemarah dengan ambisi yang tinggi. Saya tidak akan menyangkal bahwa ada perjuangan internal untuk posisi penting, tetapi sekte itu sendiri tidak akan campur tangan dalam masalah itu. Terserah Anda dan murid lain untuk menangani mereka. Nuh mendengarkan dengan penuh perhatian, dia masih belum puas dengan jawaban itu. Jadi, dapatkah Anda meyakinkan saya bahwa sekte itu tidak akan menghalangi pertumbuhan saya dengan cara apapun? Roy mengangguk mendengar pertanyaan itu. Sekte dibangun di atas kekuatan anggotanya, kamu akan jatuh jika kamu lemah dan kamu akan mendaki jika kamu kuat. Itu adalah aturan besi di dunia pembudidaya ortodoks. Bagian ini sebenarnya disebutkan dalam sumpah yang akan kami bersumpah bersama. Asuransi terakhir menghilangkan keraguan Nuh. Dia tahu betul batas-batas pembudidaya tunggal. Dia telah lama berhenti melatih tubuhnya dan dia memperbesar lingkup mentalnya dengan metodenya. Itu adalah batasan yang diterapkan pada mereka yang tidak memiliki teknik. Sederhananya, setiap orang membutuhkan pendukung di dunia kultivasi. Saya setuju untuk menjadi murid kehormatan. Saya hanya ingin memeriksa isi sumpah terlebih dahulu. Noah tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan kondisi Roy sehingga dia akhirnya setuju untuk bergabung dengan sekte iblis pengejar. Roy mengeluarkan tablet dari cincin luar angkasanya. Itu sudah tua dan banyak prasasti rumit terlihat di permukaannya. Sentuhlah dan kamu akan tahu aturannya. Nuh tidak ragu-ragu, tangannya menyentuh tablet dan aliran informasi masuk ke benaknya. Lindungi sekte itu, layani sekte itu, bawalah sekte itu kemuliaan, dan bersumpahlah atas namamu. Itu mungkin menjadi masalah. Atas permintaan untuk menggunakan nama aslinya, Noah sedikit ragu. Kemudian, dia melihat bahwa Roy telah mengeluarkan segel dengan kepala bertanduk yang tergambar di permukaannya. Ini adalah benda bertulis, ini memungkinkan saya untuk bersumpah atas nama seluruh sekte. Roy menjelaskan saat melihat ekspresi bingung Noah. Dia kemudian menekan segel pada tablet dan mengucapkan kata-kata serius. Sekte iblis pengejar menyambutmu sebagai anggota dan berjanji untuk melindungi dan mengasuhmu. Semoga dantian dari mereka yang mengkhianatimu meledak. Atas nama Roy Mata Merah, penatua yang ditunjuk untuk urusan manusia. Tidak kusangka dia akan bersumpah di hadapanku. Nuh tersenyum secara internal pada pemandangan itu tetapi mempertahankan ekspresi serius di luar. Kedua tangannya memegang tablet saat dia mulai melantunkan kata-kata yang diperlukan untuk perjanjian itu. Aku bersumpah untuk melindungi dan melayani sekte iblis pengejar dan untuk memuliakan namanya. Jika aku mengkhianatinya, dantianku akan meledak. Atas nama Noah Balvan, bajingan dari keluarga Balvan. Mata Roy melebar ketika mendengar nama itu tetapi sudah terlambat, tablet itu bersinar dan dua tanda hitam keluar darinya. Satu tanda muncul di sigil, yang menjadi cerah selama beberapa detik sebelum kembali ke keadaan normalnya. Yang lainnya pergi ke lengan Nuh, di mana itu berubah menjadi tato yang mirip dengan kepala bertanduk di sigil. Sejak saat itu, Nuh adalah murid dari sekte iblis pengejar. Kelahiran pedang iblis bab 337 markas besar. Roy terdiam, nama Noah masih bergema di benaknya sambil terus menatap pemuda di depannya. Tindakan Nuh tidak cukup bagi seorang kultivator di jajaran heroik untuk memperhatikannya. Tetapi mereka yang berada di jajaran manusia yang menangani berbagai laporan dari benua mengenalnya dengan sangat baik. Mau bagaimana lagi? Nuh telah membuat banyak keributan dengan pelariannya dari bangsa Utra. Memiliki seorang penjahat dalam pelarian adalah noda pada reputasi keluarga Elbas, yang merupakan wajah negara.
Setelah pelariannya, informasi tentang ciri-ciri dan kemampuan Nuh tersebar luas, tetapi Royals telah mencoba untuk menyimpan pengetahuan itu di dalam wilayah pengaruh mereka. Bagaimanapun, 3 negara besar di benua adalah musuh publik. Tidak mungkin bagi Royals untuk mencari kerjasama kekaisaran hanya untuk menangkap penjahat di jajaran manusia. Namun, kejadian di negara Odrea telah menyebabkan beberapa kebocoran. Kekaisaran Sandal menjadi tertarik pada master prasasti yang bersembunyi di dalam formasi dan memulai penyelidikannya. Kemudian, selama pertempuran bulanan terakhir Nuh, ketika dia mengungkapkan kemampuannya, hubungan antara iblis berkerudung dan Noah Balvan dibuat. Menyebabkan penyelidikan mencapai informan di dalam bangsa Utra. Hanya dalam beberapa bulan, kemampuan Nuh diketahui oleh siapa saja yang mau membayarnya, hanya fitur wajahnya yang tetap menjadi pengetahuan eksklusif bangsa Utra. Roy, sebagai anggota dunia bawah tanah Nusantara dan sebagai sesepuh yang menangani masalah di jajaran manusia, harus mengetahui informasi tersebut. Itu sebabnya nama Nuh mengejutkannya. Laporan dengan jelas mengatakan bahwa dia masih berada di negara Odrea, berperang dalam pertempuran bulanan melawan kekaisaran. Apakah kamu itu Noah Balvan? Penjahat bangsa Utra? Noah sedang memeriksa tato yang dibuat setelah sumpah ketika Roy menanyakan pertanyaan itu. Bahkan jika kamu tidak bisa membocorkan informasi ini sekarang kan? Kata Nuh tanpa mengangkat pandangannya dari lengannya. Itu benar, Roy menjawab tanpa daya. Dan Anda tidak dapat memberitahu pihak berkepentingan lainnya, seperti organisasi hukum dan HIV, bahwa saya tidak berada di negara Odrea, bukan? Sebagai murid dari sekte iblis pengejar. Identitasmu dilindungi. Roy menjawab lagi pertanyaan Noah. Baru saat itulah Nuh mengangkat pandangannya untuk mengangguk ke arah pria bermata merah itu. Dia menunjukkan senyum tak tahu malu saat dia mengkonfirmasi sarannya. Ya, akulah Noah Balvan itu. Roy menatap Nuh beberapa saat sebelum menghela nafas dan memijat pelipisnya dan dia terus duduk. Nuh dengan tenang menunggunya pulih. Kali ini dia tidak menipu siapapun. Pihak lain hanya kekurangan informasi yang diperlukan untuk menentukan identitas aslinya. Sampul negara Odrea mengungkapkan dirinya lebih bermanfaat daripada yang saya kira. Pikiran itu terlintas di benak Noah saat dia menatap Roy. Dia tidak tahu apakah sekte iblis pengejar akan mendekatinya jika mereka mencurigai identitasnya. Tetapi dia yakin pertemuan itu akan memiliki suasana yang berbeda dalam kasus itu. Rasa terima kasihnya terhadap negara Odrea meningkat lagi sebelum dia terpaksa melupakan pikiran itu sejak Roy akhirnya menyela kebisuannya. Hahaha, tidak kusangka kami membentuk tim untuk memburumu setelah kamu keluar dari formasi bertahan. Ayo, kita harus pergi ke markas dan menghentikan misi. Roy tertawa terbahak-bahak sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Dia kemudian berdiri dan memberi isyarat kepada Noah untuk mengikutinya. Yah, itu tidak terduga. Nuh terkejut dengan reaksi Roy tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Para pembudidaya memiliki kepribadian yang aneh. Dia telah mempelajarinya sejak lama. Dia berdiri dan mengikuti Roy. Mereka pergi ke salah satu sudut kedai tempat yang terakhir meletakkan beberapa ratus kredit di lantai. Sebuah formasi menyala segera setelah kristal menyentuh lantai. Simbol dan rune sepertinya muncul entah dari mana saat mereka membuat diagram kompleks yang mengelilingi Noah dan Roy. Apakah kamu berhasil mengatur matriks teleportasi di bawah perwakilan hidung benua? Tanya Nuh. Dia tidak merasakan formasi sampai diaktifkan tetapi, ketika itu terjadi, dia mengerti tujuan dari diagramnya. HMPH, kita sudah berada di kepulauan jauh sebelum perwakilan tiba.
Kitalah yang mengatur jaringan teleportasi. Benua baru saja mengambil kendali atas matriks yang tidak bisa kita sembunyikan. Roy mendengus ketika dia menjelaskan situasinya kepada Nuh. Cahaya yang terpancar dari formasi mencapai puncaknya dan Nuh merasakan tekanan luar biasa pada bola mentalnya. Dia terpaksa menutup matanya selama proses bertahan melawan kekuatan yang menekan pikirannya. Teleportasi hanya berlangsung beberapa detik. Ketika Nuh membuka matanya, dunia ungu muncul di depannya. Warnanya mirip dengan halo di tepi setiap pulau, tapi tempat itu adalah lokasi bawah tanah. Langit ditutupi oleh langit-langit ungu metalik. Di mana tempat ini? Nuh bertanya-tanya. Dia yakin bahwa dia masih berada di Kepulauan Coral. Lingkaran cahaya ungu adalah bukti bahwa dia berada di suatu tempat di dekat kerangka luar kumpulan binatang buas yang mati. Namun, apa yang dia lihat tidak memberinya petunjuk lebih lanjut. Dia hanya bisa mengerti bahwa dia berada di suatu tempat di bawah permukaan laut. Ayo pergi, kita harus mencapai area pusat sekte. Zona ini disediakan untuk gua para tetua. Roy berbicara kepadanya dan mulai berjalan ke arah tertentu. Nuh tidak berani tertinggal dan mengikutinya sambil terus memeriksa lingkungan. Kepadatan nafas di sini jauh lebih tinggi daripada di kamar sewaan saya. Saya bertanya-tanya di mana tempat ini. Saya belum pernah melihat yang serupa di peta saya. Karena peta dan tatapannya tidak bisa membuatnya mengerti lokasinya, Nuh memutuskan untuk bertanya. Di mana tempat ini? Roy sepertinya tidak terkejut dengan pertanyaannya dan memberikan jawaban cepat sambil terus berjalan. Ini adalah bagian dalam kerangka luar karang ungu. Kelahiran Pedang Iblis bab 338 Penatua Iris. Bagian dalam kerangka luar, teriak Nuh dalam benaknya ketika dia menyadari kata-kata Roy. Kepulauan Karang terbentuk di atas kerangka luar, menjadikannya lokasi yang aman bagi manusia karena cahaya ungu mencegah serangan dari banyak binatang ajaib di laut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa markas sekte iblis pengejaran dibangun di dalam bahan yang begitu berharga. Itulah mengapa lingkaran cahaya ungu sangat kuat dan kepadatan Brett sangat tinggi. Tidak ada yang menghalangi pancaran dan tidak adanya bentuk kehidupan lain mempertahankan konsentrasi nafas pada tingkat tinggi. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil menyembunyikan lokasi ini dari perwakilan benua. Nuh merenung ketika dia terus berjalan. Dia sekarang yakin bahwa sektenya harus sangat penting untuk mempertahankan kendali atas lokasi yang begitu istimewa. Bagaimana kamu menyembunyikan tempat ini dari benua? Pada akhirnya, Noah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan hanya bertanya kepada pria yang sepertinya tidak peduli dengan informasi yang dia berikan padanya. Kami tidak sepenuhnya menyembunyikannya. Sebelum benua menjadi cemas tentang kemungkinan Nusantara menjadi mandiri, penggalian bagian dalam kerangka luar membentang ke seluruh tubuhnya. Ketika perwakilan datang, kami terpaksa membuat 90% dari terowongan runtuh. Kami lebih suka menghancurkan tempat ini daripada menyerahkannya ke benua. Tentu saja, kami berhasil menyelamatkan beberapa area dan menyembunyikannya di balik keruntuhan. Cukup kejam, aku menyukainya. Nuh menyetujui tindakan itu. Kemenangan hanya menguntungkan jika pemenang dapat menjarah sumber daya yang ditinggalkan oleh yang kalah, sebaliknya hanya membuang-buang uang. Roy dan Noah meninggalkan area pemukiman yang luas dan memasuki salah satu dari banyak terowongan yang memenuhi tepinya. Noah sering menyentuh dinding ungu metalik untuk mencoba memahami tingkat materialnya. Ini jauh lebih kuat daripada bahan peringkat 4 yang sederhana. Saya rasa saya bahkan tidak bisa membuatnya rusak. Karang ungu seharusnya sudah mati ketika mereka berada di peringkat kelima atau lebih.
Nuh berpikir ketika dia bertanya-tanya bagaimana sekte itu berhasil menggali terowongan itu. Menembus material peringkat 5 tidaklah mudah, diperlukan seorang kultivator di peringkat heroik untuk membuat lorong di tempat itu. Roy memperhatikan minatnya pada kerangka luar dan menjadi penasaran, akhirnya menyelidiki pemuda di belakangnya. Apakah kamu tertarik pada binatang ajaib? Noah kembali ke kenyataan ketika mendengar pertanyaan itu, dia terdiam beberapa saat sebelum memutuskan untuk berbicara jujur. Faktanya, itu spesialisasi saya. Saya bertanya-tanya tentang tingkat karang, mereka seharusnya berada di peringkat kelima atau lebih ketika mereka mati tetapi saya tidak bisa lebih tepatnya. Tingkat kultivasi saya menghalangi saya untuk menyelidiki lebih jauh. Roy terkesiap kaget mendengar penjelasan Noah. Laporan tentang Nuh Balvan menyebutkan bahwa dia memiliki pengetahuan di bidang binatang ajaib tetapi nilai pasti dari informasi itu tidak ditentukan karena bergantung pada lingkungan sosial dari mana informasi itu diambil. Misalnya, setiap kultivator akan tampil sebagai manusia paling berpengetahuan di dunia di mata rakyat jelata. Seperti itu. Fakta bahwa laporan tentang Nuh menyebutkan bahwa dia dididik tentang binatang ajaib tidak berarti banyak karena informasi itu dipasangkan dengan usianya yang masih muda. Ada batasan seberapa berpengalaman seorang kultivator berusia 23 tahun. Namun, Nuh telah menerima pendidikan terbaik dari bangsa Utra. Pikirannya kuat dan memungkinkannya untuk menghafal banyak informasi. Dan warisan Bloodline telah meninggalkannya dengan naluri aneh yang semakin meningkatkan pemahamannya ketika sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan binatang ajaib. Para ahli kami berpikir bahwa karang ungu telah mati selama hibernasi untuk terobosan ke peringkat ke-6, mereka telah salah menilai jumlah nafas yang dibutuhkan untuk evolusi tubuh mereka. Roy menjelaskan, kerangka luar telah dipelajari selama ratusan tahun saat itu, detail tersebut dapat dengan mudah diperoleh oleh sesepuh organisasi bawah tanah. Oh, aku benar-benar tidak akurat. Nuh mengangguk pada penjelasannya dan mengalihkan pandangannya kembali ke bahan logam, tidak peduli seberapa banyak dia memandang, dia tidak dapat mencapai kesimpulan yang sama. Levelku terlalu rendah, aku masih belum bisa akurat ketika menyangkut peringkat heroik. Dia menghela nafas secara internal saat dia mengalihkan pandangannya ke ujung terowongan, area besar lainnya bisa dilihat di sana. Roy memperhatikan reaksi Noah, dia melihat betapa dia tampak kecewa dengan penilaiannya yang salah. Apakah dia benar-benar tidak puas? Dia telah berhasil menentukan peringkat karang dalam beberapa menit tetapi dia tidak bangga akan hal itu? Roy bertanya-tanya dalam benaknya. Pemuda di belakangnya memang tidak biasa. Terowongan itu kemudian berakhir dan mereka berdua memasuki ruang bawah tanah besar yang mengikutinya. Biarkan aku yang bicara sekarang dan jangan terlalu memikirkan apa yang dia katakan. Roy memperingatkan Nuh sebelum dia berhenti di lokasi yang tampaknya normal dan dengan ringan mengetuk tanah ungu. Melaporkan kepada Penatua Iris, kita perlu mengubah misi tentang Noah Balvan. Lantai bergetar setelah kata-katanya diucapkan dan medan berubah menjadi pintu masuk gua. Roy memasang ekspresi serius dan memasukinya, memberi isyarat kepada Noah untuk mengikutinya. Gua itu sederhana, dengan furnitur yang tidak banyak. Seorang wanita parubaya dengan rambut putih terlihat duduk di lantai dikelilingi oleh spray. Ada apa, Roy? Kupikir kamu siap mengirim beberapa murid di benua untuk menyergap anak itu ketika dia keluar dari negara Odrea. Kontak kami dengan negara Utra bersedia membayar sejumlah besar untuk kepalanya. Tetua Iris berbicara tanpa mengangkat kepalanya, suaranya terdengar tua,
tidak cocok dengan penampilannya. Sesuatu terjadi, tidak perlu mengirim tim. Noah Balvan ada di sini di sisiku. Jawaban Roy membuat Penatua Iris mengangkat kepalanya. Noah merasa telanjang di bawah tatapan menyelidiknya. Peringkat heroik. Pikiran Nuh memberi peringatan itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa berjuang di depan kekuatan seperti itu. Bagus, dia bahkan lebih berharga untuk hidup. Jaga dia dan pastikan kontak kita menerimanya. Penatua Iris tersenyum kecil ketika dia berbicara, tetapi ekspresinya membeku ketika tato kepala bertanduk muncul di tangannya dan mulai bersinar. Tato Nuh melakukan hal yang sama, bergerak di punggung tangannya dan mulai bersinar dengan cahaya serupa. Dengan alis berkerut itulah Penatua Iris mulai menatap Roy, kekesalannya mudah terlihat dari ekspresinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 339 12 Iblis. Nuh menatap tato yang bersinar di punggung tangannya. Itu telah bergerak secara mandiri yang membuatnya melontarkan pandangan bertanya ke arah Roy. Roy menunduk dan menjawab tatapannya dengan suara lembut. Itu hanya merasakan niat buruk dari anggota sekte lain, itu seperti peringatan. Namun jangan khawatir, kamu bisa menyembunyikannya di suatu tempat di bawah kulitmu dengan energi mentalmu. Noah mengangguk pada penjelasannya dan fokusnya beralih pada tato. Energi mentalnya memasuki gambar kepala bertanduk dan memaksanya bersembunyi di bawah kulitnya, bahkan pancarannya menghilang begitu Nuh memilih untuk menutupinya. Roy, suara kesal terdengar di dalam gua. Roy terhuyung-huyung ketika Penatua Iris mengingatkannya akan kehadirannya. Iya, dia adalah seorang kultivator yang berbakat, kurasa lebih baik menjadikannya sebagai murid daripada membuang-buang sumber daya untuk menangkapnya. Roy berbohong dengan cepat tetapi nadanya mengkhianatinya, jelas dia merasa bersalah tentang masalah itu. Kamu mendaftarkannya bahkan tanpa menanyakan namanya, kan? Penatua Iris melihat kebohongannya. Dia menghela nafas ketika dia melihat Roy menundukkan kepalanya karena malu. Kamu terlalu sembrono, kami adalah organisasi rahasia, kami harus berhati-hati setiap kali kami bergerak. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menegur Roy, dia sepertinya sudah menyerah pada masalah itu. Yah, dia adalah bagian dari sekte kita sekarang, suruh dia bekerja. Dan kamu... Penatua Iris menyela kata-katanya untuk menunjuk tangan ke arah Noah. Kamu tidak pernah mengungkapkan namamu di depan umum dan, jika kamu tertangkap, kamu harus menghapus setiap koneksi dengan sekte. Roy dapat menceritakan kisah kami kepadamu jika kamu tertarik. Juga, cobalah untuk tidak membuat kekacauan. Kami adalah kuat di Nusantara tapi kita perlu mempertahankan citra organisasi yang tertindas sehingga kita bisa membodohi benua. Dia memberikan perintah yang jelas di mana Nuh dengan sopan membungkuk. Dia adalah seorang kultivator di jajaran heroik dan sesepuh dari sektenya. Dia harus berperilaku baik. Elder Iris tampak puas dengan gerakannya dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka berdua. Pandangannya kembali ke spray di sekelilingnya segera setelah dia melakukan itu. Roy menepuk pundak Noah dan memberi isyarat padanya untuk keluar dari gua. Lantai tertutup di belakang mereka ketika mereka kembali ke permukaan area bawah tanah. Ini sudah beres. Ibuku mungkin terlihat tegas tapi dia sangat peduli dengan anggota sekte. Itulah salah satu alasan mengapa dia mengawasi masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang kemungkinan ketidakadilan. Ibu, kata-kata Roy mengejutkan Noah. Elder Iris sebenarnya adalah ibu Roy? Mereka tampaknya memiliki usia yang sama. Mungkin itu sebabnya Roy bisa bebas beraktivitas di Nusantara.
Nuh merenungkan tentang itu tetapi dia akhirnya meletakkan pemikiran itu di benaknya, informasi seperti itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Apa yang dia maksud dengan cerita kita? Bukankah kamu diasingkan begitu saja oleh negara kepausan? Nuh memutuskan untuk bertanya tentang kisah sekte iblis pengejaran. Dia sekarang adalah murid kehormatan, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya. Ya, itu versi singkatnya. Mari kita bergerak menuju area selanjutnya, akan kujelaskan sambil jalan. Roy memilih arah dan mulai berjalan, Noah mengikuti dari belakang sambil mengingat jalan yang mereka ambil. Aku sudah memberitahumu tentang dewan dan pengasingan sekte ortodoks, tetapi kamu tidak tahu secara spesifik tentang peristiwa ini. Roy berhenti sejenak ketika dia menyortir pikirannya sebelum berbicara lagi. Dewan adalah organisasi yang mengendalikan negara kepausan, dibentuk oleh para patriark dari setiap sekte ortodoks dan menangani topik yang menyangkut keseluruhan negara. Setiap sekte independen tetapi memiliki tugas terhadap bangsa, itu sebabnya dewan diperlukan untuk menciptakan front bersama melawan negara-negara kuat lainnya. Bangsa Utra memiliki keluarga kerajaan dan para bangsawan membantu mereka, kekaisaran memiliki tuhannya dan seluruh penduduknya sebagai pasukannya. Situasi politik negara Papral mirip dengan negara Utra tetapi kekuatan pusatnya terdiri dari para pembudidaya terkuat dari setiap sekte. Sekarang saya memiliki pemahaman umum tentang 3 negara besar. Nuh menyortir potongan-potongan informasi itu di benaknya ketika dia mendengarkan Roy. Dia selalu menjadi seorang kultivator tunggal sehingga dia sangat menghargai pengetahuan semacam itu. Namun, ini hanya mencakup sekte ortodoks. Dulu, ada 12 sekte tidak ortodoks yang berkembang di negara ini dan berhasil menghalau serangan dewan berkat 12 iblis. Noah mau tidak mau menyuarakan kebingungannya saat cerita Roy sampai ke titik itu. Dia membuat sedikit senyum ketika dia mengangguk ke arah Nuh sebelum dia melanjutkan untuk berbicara. Iblis hanyalah sebuah kata yang digunakan oleh sekte ortodoks untuk mencap siapapun yang menentang kekuasaan mereka. Sekte yang tidak ortodoks di negara Papral bangga dengan sebutan itu dan telah menciptakan 12 sekte iblis. Memberikan gelar iblis kepada kultivator terkuat mereka. Kekuatan ke-12 iblis ini pasti luar biasa bagi mereka untuk bertahan melawan organisasi pemimpin negara. Pikiran Nuh mencapai kesimpulan itu saat dia menjadi lebih tertarik dengan cerita itu. Roy menghela nafas, jejak kesedihan muncul di wajahnya. Namun, betapapun sombongnya mereka, pembudidaya yang tidak ortodoks akan selalu memprioritaskan keuntungan. Sekte iblis Ravaging mengkhianati aliansi dan dewan berhasil menimbulkan kerusakan besar pada sekte iblis lainnya, memaksa mereka untuk melarikan diri. Iblis yang tampan dan iblis pemakan meninggal hari itu dan 11 sekte iblis tersebar di benua. Sekte kami berhasil mencapai kepulauan di mana kami perlahan-lahan membangun kembali barisan kami di bawah kepemimpinan Chasing Demon tetapi kami kehilangan kontak dengan sebagian besar sekte ortodoks lainnya. Mereka mungkin bersembunyi seperti kami, menunggu saat ketika mereka cukup kuat untuk menyerang balik. Kelahiran Pedang Iblis Bab 340 Misi Pertama. Jadi, kamu ingin kembali ke negara Papral suatu hari nanti. Nuh berbicara ketika dia melihat bahwa cerita Roy berakhir. Roy menggelengkan kepalanya saat senyum pahit muncul di wajahnya. Kami masih memiliki iblis kami tetapi kami sendirian dan jauh dari rumah kami. Mimpi itu indah tetapi seringkali tidak dapat diraih. Kami harus menaklukkan kepulauan sebelum berpikir untuk mengalahkan dewan. Roy menjawab,
Bahkan jika dia biasanya bertindak dengan naluri dan tampaknya tanpa berpikir, dia tahu perbedaan kekuatan antara satu sekte dan keseluruhan negara besar dengan sangat baik. Keduanya terus berjalan selama beberapa menit dalam diam. Noah tidak punya pertanyaan lain, dia hanya ingin melihat kemana mereka pergi. Kemudian, mereka mencapai apa yang tampak seperti sebuah bangunan yang digali di dalam dinding ungu kerangka luar, tingginya 4 lantai dan pintu masuknya terbuat dari lorong yang sederhana namun besar. Kami bekerja dengan cara yang mirip dengan organisasi lain. Anda menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin prestasi yang dapat Anda tukarkan dengan sumber daya. Sebagai murid kehormatan, misi pertama Anda akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan di jajaran manusia. Apa yang Anda butuhkan saat ini? Teknik budidaya peringkat 3 dari elemen kegelapan. Nuh segera menjawab, dia tahu persis apa yang paling dia butuhkan. Tubuhnya berada di puncak tingkat bawah dari peringkat keempat, hanya metode penutrisi tubuh peringkat 5 yang bisa meningkatkan levelnya. Pikirannya berada di peringkat ketiga dan dia tidak memiliki rune kesier keempat tetapi nafas yang solid di dalam lautan kesadarannya terus-menerus memperbesar lingkupnya. Rune itu bukan prioritasnya. Dantiannya, sebaliknya, baru saja memasuki tahap solid dari peringkat kedua. Teknik kultivasinya juga berada di peringkat kedua yang berarti hanya memungkinkan dia untuk mencapai awal peringkat ketiga. Nuh akan terpaksa berhenti berkultivasi setelahnya. Aku bisa mencapai puncak peringkat kedua dan menggunakan reagen untuk menjadi pembudidaya peringkat 3 tetapi kemudian cadanganku akan menjadi dangkal. William menyarankanku untuk tidak pernah maju kecuali aku memiliki teknik kultivasi yang cocok untuk peringkat itu. Ajaran William masih tersimpan di benaknya setelah bertahun-tahun. Nuh telah menerima pendidikan yang lebih baik di akademi dan memperdalam pemahamannya tentang perjalanan kultivasi, tetapi William adalah guru pertamanya. Dia lebih mempercayai kata-katanya daripada kata-kata profesornya. Itu bukan masalah. Anda bisa datang ke sini setelah Anda menyelesaikan misi pertama Anda dan memintanya. Tato Anda berfungsi seperti token. Itu akan mendaftarkan pencapaian dan poin prestasi Anda. Ayo, saya akan menunjukkan cara menggunakannya. Roy berbicara dan memimpin Noah ke dalam gedung. Lantai dasar adalah sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan pemuda mengenakan jubah hitam yang memeriksa pilar besar yang ditempatkan di tengahnya. Di ujung ruangan, sebuah meja yang memiliki diagram sederhana di permukaannya digali di dalam dinding. Para siswa melihat Roy dan menghentikan aktivitas mereka untuk membungkuk dengan sopan kepadanya. Noah dapat melihat bagaimana pilar itu ditempelkan banyak tablet. Itu harus menjadi misi untuk para murid di peringkat pertama, mereka lebih dari yang saya harapkan. Nuh berpikir ketika dia menatap pemuda berusia sekitar 80 tahun yang membungkuk ke arah pria di sebelahnya. Terus berlanjut. Roy memerintahkan dengan anggukan dan bergerak menuju tangga yang ditempatkan di sebelah meja. Noah merasa tatapan iri tertuju pada punggungnya saat dia mengikutinya. Tampaknya Roy cukup penting. Yah, bagaimanapun juga, ibunya adalah seorang tetua dalam jajaran heroik. Nuh tidak mempermasalahkan tatapan itu dan terus memeriksa sekelilingnya. Bangunan itu digali di dalam kerangka luar yang membuatnya semakin bertanya-tanya tentang kekuatan sebenarnya dari sekte iblis pengejaran. Untuk menggali dengan tepat bahan kuasi peringkat 6 berarti sekte tersebut memiliki seorang pembudidaya dengan kekuatan yang sama. Apakah itu yang disebut iblis? Apakah itu seorang tetua? Dunia dalam barisan heroik masih menjadi misteri di benak Nuh.
Tetapi itu tidak menghentikannya untuk berspekulasi tentang kekuatan sebenarnya dari sektenya. Lantai pertama identik dengan lantai dasar, hanya sedikit lebih kecil. 30 atau lebih pembudidaya memperhatikan kedatangan mereka dan membungkuk ke arah Roy sambil tetap fokus pada Nuh. Lantai dasar untuk pembudidaya peringkat 1. Yang pertama untuk mereka yang berada di peringkat kedua, yang kedua untuk peringkat ketiga, dan yang ketiga terbatas pada mereka yang berada di peringkat heroik. Aku akan memilih misi untukmu ini waktu, saya akan memperkenalkan semua fitur sekte dengan benar setelah Anda menyelesaikannya. Roy melambaikan tangannya untuk melepaskan busur saat dia berbicara dengan Nuh. Para pembudidaya di ruangan itu membuat jalan menuju pilar saat Roy mendekatinya. Dia mengambil sebuah tablet dengan agak cepat dan dia berbalik untuk menyerahkannya kepada Nuh sambil menunjuknya. Sentuh dengan wajah bertandukmu. Nuh tidak ragu dan mengikuti instruksinya. Dia dengan mudah memanipulasi tato di bawah kulitnya dan memindahkannya ke telapak tangannya saat dia menyentuh tablet. Aliran informasi memasuki benaknya, Nuh memahami isi misi hanya dalam beberapa saat. Pembunuhan seorang prajurit yang tinggal di Pulau 158, pembudidaya peringkat 2, dikawal oleh penjaga bangsa Utra. Wajah prajurit muncul di benaknya serta rute pelarian di daerah tersebut. Ini cukup rinci, bahkan menjelaskan alasan pembunuhan itu. Rupanya, target Nuh dulunya adalah mata-mata HIV. Kemudian, dia menggandakan mereka dan menjual informasi kepada perwakilan benua. Organisasi bawah tanah sangat mementingkan bagaimana mereka dipersepsikan. Mereka tidak dapat membiarkan siapapun menipu mereka dan hidup. Warga harus menyadari konsekuensi dari pengkhianatan tersebut. Nuh mengangguk setelah membaca isi misi. Sepertinya cukup mudah dan juga mudah, membunuh kultivator peringkat 2 tidaklah sulit dengan levelnya saat ini. Hanya satu keraguan yang tersisa di benaknya karena bagian itu tidak ditentukan di tablet. Bisakah aku membunuh para penjaga juga?